kenalin, aku Dian. Buat kalian yang baru bergabung sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru aku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang, lebih tepatnya cerita sih. Ada anak aku guys. Oke, lebih tepatnya ini adalah rezeki yang tidak terduga-duga selama masa pandemi. Nah, di sini aku mau sharing tentang bantuan pemerintah atau BLT, atau menurut aku rezeki nomplok buat keluarga aku. Nah, di sini sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah. Oke, yang pertama aku mau cerita awal masa-masa pandemi sekali. Nah, buat kalian yang ngikutin video aku dari pertama, pasti kalian tahu kan kalau aku di masa-masa pandemi pertama kali itu, aku sempat buka warung yang namanya Toko Azam itu, dan bertahan sampai 3 bulan atau 4 bulan karena aku posisinya lagi hamil. Terus itu selama di warung itu aku sempet kan kayak nabung di celengan, jadi aku masukin uang 20.000, 10.000, 50.000, jadi itu kayak tergantung rezeki hari itu berapa pendapatan aku, jadi aku masukin ke celengan. Nah, celengan itu, nah selama toko tutup itu aku tuh nggak langsung kayak beberes, langsung bawa barang-barang dari bawah langsung ke atas, enggak. Nah, jadinya barang-barang aku itu semua tuh kayak masih di bawah gitu loh guys. Nah, jadinya aku tuh sampai lupa kalau aku tuh punya celengan di warung. Nah, pas aku udah di atas kan, karena aku betes nggak pernah keluar, bener-bener kalau kena angin itu bener-bener nggak bisa, jadinya aku bingung, aduh gak punya uang, pingin makan capcay, pingin makan sayur-sayuran karena emang gak bisa makan daging, gak bisa makan ayam, gak bisa makan ikan. Pokoknya bener-bener hamilnya adik Zahra itu pinginnya itu kayak vegetarian gitu loh. Jadinya sempet kan pikir-pikir kayaknya aku punya sesuatu deh di bawah. Nah, akhirnya aku minta tolong sama suamiku buat minta tolong buat ambilin. Ternyata aku punya celengan guys, itu benar-benar rezeki buat aku. Nah, aku bedah tuh celengannya, ternyata alhamdulillah banget isinya hampir 1 juta, dan itu kayak kalau bersyukur banget, daripada itu dipakai koyak-koyak uangnya, mending aku pakai bayar cicilan, jadi cicilan aku bisa kebayar karena uang celengan itu. Oke, yang kedua itu yang pertama ya, yang pertama rezeki menurut aku. Nah, yang kedua itu aku sempat punya emas, karena dulu aku nabung emas di Pegadaian, jadi per bulannya itu aku cuman naruh uang 500.000 selama 12 bulan, jadi 1 tahun. Nah, di saat masa pandemi itu harga emas melonjak jadi naik. Nah, mama itu ngerasa aku tuh punya emas 10 gram, gimana kalau aku jual aja buat memenuhi kebutuhan aku sehari-hari. Cicilan aku 500.000 kali 12 karena udah lunas itu mungkin 6 jutaan kan. Nah, 6 juta itu ternyata pas aku lihat di list Pegadaian itu ternyata harganya melonjak, jadi yang 10 gram itu jadi 9.482. Oke, itu berapa keuntungannya? Keuntungannya itu kira-kira 3.482.000. Itu lumayan banget buat ngebantu keluarga aku, buat ngebantu perekonomian keluarga aku, karena emang mending kalian kalau mau tanam saham, kalian mau investasi, kalian mau nabung, mending kalian beli emas aja, karena harganya tuh sewaktu-waktu di saat ekonomi lemah itu harganya tuh naik gitu, melonjak gitu. Jadinya jadinya aku tuh paling suka beli emas. Oke. Buat yang ketiga rezeki yang tak terduga-duga itu adalah aku sempat dulu kerja di salah satu bank BUMN. Nah, di situ aku nggak tahu kalau aku punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setahu aku kira aku cuma punya BPJS kesehatan aja, tapi nggak pernah dipakai. Nah, selama aku kerja di bank BUMN itu selama 2 tahun, ternyata pendapatan aku waktu lihat di aplikasi itu ternyata aku punya tabungan 3.900-an, 3.945. Itu aku selama ini nggak tahu, dan aku tahu di saat posisiku lagi
lagi hamil besar. Nah di situ aku tahunya di bulan Desember 2020. Di situ aku lihat di aplikasi, ya Allah ternyata punya tabungan 3.945.000. Itu kayak menurut aku itu rezeki ya, karena mungkin ini rezeki anak aku di saat posisi kayak gini lagi hamil. Kalian tahu sendiri kalau hamil itu pastinya perlu biaya-biaya buat kelahiran anak, buat beli keperluan anak kayak gitu kan. Karena selama udah hamil kakak Alzam, baju-baju kakak Alzam semuanya itu sudah aku kasih ke orang, karena mama rasanya kayak nggak mungkin punya anak lagi, mungkin kayak nanti-nantian gitu. Ini Tuhan ngasih rezeki lain gitu. Oke, itu menurut mama adalah rezeki yang ketiga ya. Pertama dapat uang celengan, kedua emas pegadaian 10 gram, ketiga BPJS Ketenagakerjaan, dan yang keempat ini adalah mama dapat prakerja. Hore! Prakerja itu dapat pertama-tama kayak biaya pelatihan itu dapatnya 1 juta. Itu bukan kayak dicairin gitu ya, jadi kayak kalian tuh belajar tentang pelatihan gimana cara di sana tuh banyak banget guys. Jadi kayak gimana cara menjadi YouTuber kayak gitu tuh ada, terus gimana kayak membuat roti, gimana kayak memasarkan, menjadi marketing gitu-gitu lah pokoknya. Nah terus dulu tuh mama beli pelatihan, gak lama intensif mama cair di bulan Maret 600.000 buat tahap yang pertama. Oke tuh mama mungkin gelombang ke-12 atau ke-11 ya, lupa pokoknya itu. Terus udah nih dapat 600.000 selama 4 bulan. Jadi per bulannya itu dapat 600.000, kalau 4 bulan itu 2.400.000. Dan ditambah kayak survei dari prakerja itu dapat biaya 50.000. Nah surveinya itu ada 2, jadi netnya 100 ya, 2.400.000 ditambah 100 jadinya 2.500.000. Oke itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih pemerintah, terima kasih Pak Jokowi. Dan yang keempat, mama tiba-tiba dapat SMS di siang hari, di siang bolong ting gitu, dapat notifikasi dari Pegadaian. Di situ bukan SMS sih, kayak lebih tepatnya telepon pertama. Telepon, halo ibu, selamat ibu mendapatkan subsidi pemerintah dengan total 334.000. Nah, dengan total 334.000 sekian gitu. Terus kayak pas banget mama angkat teleponnya tuh di samping suami. Jadi kayak apa, alhamdulillah banget kayak gitu kan. Jadi kayak ya Allah, bener-bener rezeki tuh kayak nggak kemana gitu. Jadi kalian jangan lupa buat bersyukur, lebih ikhlas menjalani hidup ini. Oke. Terus mama itu langsung besoknya ke Pegadaian. Terus mama tanya apa benar kayak mendapat subsidi pemerintah, dan ternyata benar. Dan akhirnya uangnya cair guys. Oke. Terus buat yang kelima, ini ada subsidi pemerintah lagi. Ini rezekinya papa buat anak-anak dan keluarga. Oke, yang pertama, mama itu sempet kan kayak buka-buka link dari salah satu bank BUMN itu nyalurin dana dari subsidi pemerintah. Itu kita tinggal masukin kayak nomor KTP aja. Udah dimasukin mama, nomor KTP mama, nomor KTP aku, itu tuh ternyata nggak dapet gitu. Terus aku coba buat semua keluarga aku tuh ternyata nggak dapet juga. Dan ternyata yang dapet siapa guys? Suami aku. Alhamdulillahnya banget. Aku tuh bilang sama suamiku, ayo yang besok langsung ke bank gitu kan. Udah nih ke bank besoknya. Setelah itu ke bank, ternyata persyaratannya itu harus mempunyai surat keterangan usaha atau SKU. Nah di situ bingung kan, karena toko sudah tutup, karena suami aku udah nggak jualan ayam lagi. Jadinya suami aku kayak punya inisiatif, karena kakaknya masih jualan ayam, jadinya dia kayak ke usaha kakaknya buat foto sama ayam-ayamnya, terus di print, setelah itu dikasih ke salah satu bank BUMN itu. Dan ternyata selama 1 minggu atau 14 hari kerja, ternyata dananya cair langsung ke rekening dengan total 2.400.000. Itu benar-benar ya Allah, itu rezeki banget selama pandemi ini. Dan rezeki yang ke-6 itu di tahun 2020 ya. Yang
tak terduga lagi di tahun 2021, lebih tepatnya baru bulan ini. Nah, ternyata Bank BUMN lagi ngeluarin subsidi pemerintah lagi. Itu sama aja masukin nomor KTP. Mama coba nomor KTP aku, ternyata nggak dapat lagi, dan nyoba nomor KTP suami dan suamiku dapat lagi. Hore! Besoknya itu langsung ke bank, dan pas ke bank itu ternyata dapatnya setengah dari tahun lalu kan dapatnya 2.400.000, dan tahun ini dapatnya setengahnya, yaitu 1.200.000 rupiah. Itu benar-benar sangat ngebantu dari selama masa pandemi ini, dari pertama sampai terakhir. Itu kayak bener-bener ya Allah, makasih ya gitu, rezeki buat keluarga kami gitu, atau mungkin ini rezeki anak-anak kami. Kalian jangan lupa bersyukur ya guys. Jadi mungkin total bantuan dari pemerintah dan rezeki yang tak terduga-duga itu totalnya 14.861, dan minta uangnya buat kebutuhan sehari-hari, dan semoga barokah. Dan itu rezeki yang tak terduga-duga menurut aku. Kalian jangan lupa bersyukur. Dan terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.